Saudara, usai gugatan pra-peradilan dikabulkan hakim, Peggy Setiawan dibebaskan oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Peggy Setiawan keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian Barat semalam, usai tim kuasa hukum menjemputnya di rutan Polda Jawa Barat. Dengan mengenakan kaos berwarna coklat, Peggy akhirnya bisa menghirup udara bebas usai Hakim Pra-Peradilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Langsung saja kita akan berbincang dengan Peggy Setiawan pasca statusnya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Peggy. Selamat pagi Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Peggy, ini kan setelah perjalanan yang cukup panjang, Anda sempat ditangkap dan juga diperiksa, kemudian juga sempat ditahan jadi tersangka dan akhirnya masuk pra-peradilan persidangan dan dibebaskan. Saya ingin tahu dulu, setelah Anda bisa menghirup udara bebas, apa yang ada rencana-rencana yang akan Anda lakukan setelah ini? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kompas TV yang selalu mensupport saya dan keluarga saya, yang selalu tidak pernah kenal lelah untuk selalu memberitakan tentang saya dan keluarga saya, yang selalu berjuang di depan Polda. Saya selalu melihat itu keberadaan Kompas TV itu tidak pernah lelah, 24 jam mereka selalu standby. Saya apresiasi banget dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak Kompas TV, pada semua reporter, semua wartawan yang bertugas tidak pernah lelah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa membalas kebaikan mereka, semoga Allah yang balas kebaikan mereka. Dan buat ibu keluarga dan serta kerabat yang di rumah, saya titip salam, semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, murahkan rezekinya dan disehatkan selalu badannya, amin. Amin, amin. Untuk perihal soal tadi apa, maaf saya lupa. Setelah menghirup udara bebas, rencana apa yang ingin Anda lakukan setelah ini, Kang Peggy? Siap. Setelah bebas ini, insya Allah rencana yang saya akan lakukan itu adalah kumpul dengan keluarga seperti yang sudah saya bicarakan, bahwa saya ingin kumpul dulu bersama keluarga. Lalu setelah itu saya ingin kembali melakukan aktivitas saya seperti sedia kala, bekerja dan melakukan aktivitas normal saya seperti sedia kala. Selain ingin bertemu lagi, berkumpul bersama dengan keluarga yang sempat tidak bisa dilakukan selama di tahanan begitu ya, Kang Peggy, termasuk juga beraktivitas kembali begitu. Apakah ada rencana nantinya akan bertemu dengan ibunda atau orang tua dari korban Vina untuk menjelaskan duduk perkaranya atau seperti apa? Adakah rencana untuk berkomunikasi atau bertemu dengan keluarga Vina? Siap. Untuk pertama-tama saya ucapkan berbelasungkawa atas korban, atas meninggalnya korban, atas kesedihan yang pihak keluarga alami. Jadi saya pribadi dan pihak keluarga sangat berduka cita, dan semoga beliau bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadahnya bisa diterima dan dimaafkan dan bisa ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai perihal itu, saya sepenuhnya berkoordinasi sama kuasa hukum, dan biarkan kuasa hukum saya yang akan meneruskan langkah apa yang akan saya lanjutkan. Apakah saya akan bertemu dengan pihak keluarga mereka ataupun tidak, saya belum tahu, karena saya serahkan semuanya pada pihak kuasa hukum. Jadi biar pihak kuasa hukum yang akan berbicara. Intinya pribadi saya ingin bertemu dan ingin mengucapkan berbelasungkawa seperti itu. Tapi ada keinginan untuk bertemu dengan orang tua ataupun ibunda dari Vina? Ada keinginan itu, Kang Peggy? Alhamdulillah ada. Namun selebihnya saya serahkan lagi kepada pihak kuasa hukum, biar mereka yang menentukan itu. Oke, jadi memang ada keinginan dari Kang Peggy Setiawan kalau bisa dipertemukan dengan ibunda ataupun keluarga dari korban Vina begitu ya. Kalau kita sedikit mereview kembali atau mundur ke belakang ya Kang Peggy, ini kan saat Anda ditangkap, apa alasan polisi saat itu dan bagaimana kemudian Anda membela diri? Pada waktu itu polisi tetap berpegang teguh dengan keyakinan mereka bahwa saya ini terlibat dan pelaku utama sebagai pembunuh dan pemerkosa, dan yang mereka selalu mengatakan bahwa saya yang menyuruh orang-orang lain yang untuk melakukan pembunuhan itu. Namun
keyakinan hati saya bahwa saya tidak bersalah, saya tetap membela diri saya karena saya merasa sama sekali saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu, dan bahkan untuk berpikir untuk melakukan menyakiti seorang saja saya tidak pernah sama sekali. Maka dari itu yang menguatkan diri saya, itu yang menguatkan mental saya untuk berani berbicara, berani menegakkan kejujuran dan keadilan. Sedikit mengingatkan kembali pada saat Anda kemudian didatangi oleh polisi, Anda pada saat itu sedang berkegiatan apa dan alasan polisi pada saat itu apa yang dikatakan polisi pada saat itu kepada Anda? Waktu pihak pertama kali penangkapan, saya itu dari awal nganter sekolah buat anak-anak mantan bos saya. Dia jemput sekolah, terus waktu itu tiba di sekolah, lalu saya udah jemput, dianterin ke rumah neneknya. Dan setelah sampai di rumah nenek itu, saya berbincang sebentar dengan pihak keluarga, terus pihak keluarga dari si anak itu. Terus tidak berselang lama, langsung ada pihak kepolisian nangkep saya, terus mereka langsung membawa saya, ya tanpa berkata-kata mereka langsung membawa saya ke Polsek lalu ke Polda gitu. Tidak ada yang dikatakan oleh pihak kepolisian pada saat itu kepada Anda pada saat penangkapan itu, atau membawa surat penangkapan atau semacam itu kepada Anda untuk dijelaskan mengapa Anda harus ikut ke kantor polisi pada saat itu? Ya, yang saya ingat mereka itu cuma ngomong bahwa akhirnya kamu bisa ketangkap selama 8 tahun DPO gitu. Jadi perihal surat penangkapan itu sama sekali tidak ada. Saya tidak melihat mereka menunjukkan surat penangkapan, tidak sama sekali. Jadi saya hanya mendengar, saya ingat mereka cuma mengucapkan kata-kata itu, lalu mereka langsung membawa saya ke Polsek. Setelah dari Polsek, mereka langsung membawa saya ke Polda. Jadi hanya mengatakan seperti itu tanpa ada menunjukkan surat penangkapan pada saat Anda ditangkap? Siap. Ya, setahu saya seperti itu. Oke, Anda mempertanyakan pada saat itu kepada pihak kepolisian mengapa saya ditangkap atau bagaimana? Ya, saya selalu mempertanyakan saya kenapa ditangkap Pak, namun mereka bilang bahwa kamu ini ya pembunuh gini. Jadi ya saya tidak bisa berkata-kata lain, saya hanya bisa diam, dan ya saya pas di BAP juga, saya mengungkapkan isi hati saya karena saya tidak pernah melakukan itu, jadi saya membela diri saya karena saya merasa benar gitu. Pada saat pemeriksaan Anda juga sudah mengungkapkan sebenarnya Anda tidak tahu menahu soal kasus ini bahkan. Siap. Benar. Saya selalu mengungkapkan seperti itu kepada penyidik, kepada pihak yang selalu nanya ke saya selalu mengungkapkan seperti itu bahwa saya pas kejadian itu ada di Bandung. Jadi posisinya gimana kalau misalkan dia tuduhkan bahwa saya di malam itu ada di Cirebon melakukan penusukan, terus saya yang menyuruh mereka melakukan pemerkosaan, yang pelaku utama. Tapi itu gimana masalahnya? Sementara tubuh saya ada di Bandung. Masa iya saya langsung hilang ada di Cirebon itu? Saya selalu menekankan seperti itu. Tapi mereka tetap bersih teguh bahwa mereka yakin bahwa saya ini pembunuhnya gitu. Apa yang Anda katakan pada saat itu ketika penyidik mengatakan soal kasus ini? Jawaban Anda? Saya selalu mengatakan bahwa penyidik bahwa saya tidak tahu Pak, saya sudah ada di Bandung, saya waktu itu ada dijelaskan alamatnya, saya di Ranca Manyar, dan ya selebihnya saya seperti itu aja. Tapi mereka tidak mengiyakan, tidak menggubris kata-kata saya, mereka tetap bersih teguh dengan keyakinan mereka bahwa saya bersalah. Jadi dan mereka selalu mengatakan bahwa kami tidak butuh keterangan kamu, karena kami sudah tahu benang merah kamu. Jadi saya selalu menjawab, silakan Pak, kalau Bapak misalkan tetap begitu, silakan dengan alibi Bapak, saya tetap berkesikuh dengan keyakinan saya. Oke, selama Anda ditahan, kemudian mengikuti menjalani pemeriksaan, ada juga tidak pada saat di tahanan atau pada saat pemeriksaan itu, Anda sempat dipertemukan oleh masing-masing terpidana yang memang sudah divonis dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk dikonfrontasi? Perihal itu seingat saya itu waktu di penyidikan, ada sempat satu yang dipertemukan sama saya, namun saya tidak mengenalnya. Siapa pada saat itu? Saya kurang tahu, karena saya tidak kenal. Jadi pihak polisi itu membawa satu yang masuk, ditunjukin bahwa kamu kenal nggak sama ini? Saya jawab tidak kenal, dan dia juga jawab tidak kenal dengan saya. Siap. Oke, hanya sebatas itu, tidak ada pertanyaan lain, Kang Peggy, seingat Anda pada saat dibawa satu orang ini saksi atau terpidana, Anda tidak mengetahui? Ya,
Ya benar, hanya sekedar itu dan tidak ada lagi karena saya memang tidak tahu dan dia juga tidak tahu saya dan tidak kenal saya. Siap. Berbaju tahanan juga atau bagaimana pada saat itu? Satu orang ini. Pada saat itu dia itu pakai baju bebas, jadi dia dimasukkan ke ruang penyidik itu cuman hanya sekedar polisi itu bertanya kepada si yang di bawah itu bahwa kamu kenal nggak sama yang itu? Dia jawab tidak kenal dan saya juga jawab tidak kenal. Hanya sebatas itu ya pada saat itu pemeriksaan konfrontasi. Siap, ya sebatas itu, hanya sebatas itu, ya hanya sebatas itu. Oke, ini juga yang kemudian menjadi sorotan adalah pada saat Anda ditunjukkan kepada publik pada saat rilis konferensi pers keterangan resmi dari Polda Jawa Barat, Anda begitu lugas dan begitu tegas sekali mengatakan kepada salah satu jurnalis kami Kompas TV pada saat itu mengatakan saya bukanlah orang yang harus bertanggung jawab. Apa alasan Anda pada saat itu ya sampai Anda bisa berani untuk mengatakan itu secara lugas dan juga tegas, Kang Peggy? Karena dari awal yang sesudah saya bilang seperti banyak yang saya katakan dari awal bahwa saya keyakinan diri saya bahwa saya sama sekali tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu dan saya tidak pernah sama sekali punya pikiran untuk menyakiti seseorang dan apalagi membunuh dan memerkosa. Perbuatan itu sangat keji buat saya. Jadi saya merasa hati nurani saya itu tidak terima karena saya dituduh untuk melakukan kejahatan yang seperti itu dan keluarga saya dilibatkan. Ya ibaratnya mereka itu menghancurkan nama baik saya, menghancurkan masa depan saya, terus menghancurkan nama baik keluarga saya, itu membuat hati nurani saya jadi semakin menggebu-gebu untuk mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Karena saya tidak ingin membohongi publik, karena saya tidak ingin membohongi keluarga saya, seperti itu. Jadi saya berani mengatakan itu secara spontan karena hati nurani saya. Jadi Anda mengatakan saya bukan pelakunya, saya tidak pernah melakukan itu secara spontan saja Anda berani dan mengatakan itu di depan wartawan begitu ya? Oke. Benar, itu saya katakan secara spontan dan tidak ada unsur begitu. Oke, terakhir Kang Peggy, apa yang ingin Anda sampaikan setelah ini semua sudah benar-benar sudah divonis pembacaan kalau memang penetapan tersangka dari Anda ini memang sudah batal demi hukum. Apa yang ingin Anda sampaikan utamanya kepada keluarga dan juga tim kuasa hukum serta masyarakat yang memang netizen salah satunya yang terus mengawal kasus ini sampai adanya putusan pra-peradilan ini. Silahkan Kang Peggy. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak keluarga, terutama kedua orang tua saya, adik-adik saya, seluruh keluarga besar saya, tim kuasa hukum saya yang tidak pernah lelah untuk terus berjuang untuk menegakkan keadilan ini dan bisa mendukung saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada netizen Indonesia yang selalu mendukung dan selalu mensupport, memberikan semangat yang lebih bagi saya dan selalu kepada keluarga saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada mereka semua dan kepada seluruh wartawan, pada media, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya terutama mengucapkan terima kasih banyak kepada hakim yang mulia yang memiliki hati nurani dan yang benar-benar bisa menegakkan keadilan, itu Kang Eman. Selebihnya saya kurang tahu namanya karena saya tidak ikut dalam persidangan itu, tapi saya harus mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada beliau karena beliau berani menegakkan keadilan dan berani menegakkan hukum di Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Joko Widodo, Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dan Kapolri yang alhamdulillah masih bisa mau menegakkan keadilan di Indonesia ini, dan para menteri lainnya seperti Kang Deddy Mulyadi, Pak Susno Duwaji, dan rekan-rekan yang lain, para menteri-menteri yang lain dan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin saya tidak bisa mengungkap dengan kata-kata, namun saya selalu mendoakan mereka semua yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas perbuatan mereka dan semoga mereka lancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Dan saya terima kasih buat kuasa hukum saya, Pak Niko, Bu Yanti yang selalu pertama menjadi penyemangat pertama saya, dan Pak Adnan dan yang lain, tim yang lain, Pak Imron, Pak Iman, terima kasih banyak, Pak Tony yang selalu semangat menyuarakan kebenaran, dan Pak siapa yang lain, pokoknya semuanya. Oke, terakhir, apa yang pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak kepolisian? Karena dengan gugurnya status Anda menjadi tersangka, itu artinya pihak kepolisian masih punya PR untuk benar-benar bisa memburu dan menemukan Peggy alias Peron, pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Apa yang ingin Anda sampaikan pesan untuk pihak kepolisian? Ya, terutama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin ini adalah pembelajaran untuk saya untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan harapan saya itu lebihnya semoga semua ini bisa
cepat terungkap dan semoga pelaku itu bisa segera tertangkap agar supaya keadilan di negeri ini bisa tetap ditegakkan dan semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya yang salah tangkap atau misalkan yang contoh pribadi seperti saya yang harus saya alami, harus menderita keluarga saya selama ini dan ya lebih seperti itu sih saya bisa mengucapkan berdoa dan semoga keadilan bisa tetap ditegakkan. Oke, baik, terima kasih Peggy Setiawan telah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK membuka kasus gagal kelola saham senilai 96 miliar rupiah oleh influencer Ahmad Rafif Rai.